Ya, pemirsa, IHSG ditutup menguat ya ke level all time high-nya di 6.840. Untuk membahas pergerakan IHSG, kita telah bergabung bersama dengan Christine Natasha, analis Mirai Aset Sekuritas. Mbak Christine, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Mbak Christine, IHSG sudah mencapai 6.840 ya, ini all time high-nya. Ini apa sebetulnya faktor yang kemudian membuat investor masuk ke pasar kita di tengah adanya sentimen Omikron? Ya, kita lihat untuk hari ini indeks saham di Asia juga dibuka naik yang mengikuti pergerakan dari indeks saham utama di Wall Street semalam, yang dimana ini juga didorong oleh rilis laporan keuangan fourth quarter 2021 emiten-emiten di Amerika yang cukup solid, dan hampir 60% dari emiten yang tergabung dalam S&P 500 juga telah merilis laporan keuangan fourth quarter 2021-nya, dan sekitar 77% dari yang sudah merilis laporan keuangan fourth quarter-nya berhasil mengalahkan estimate daripada analis. Dan kalau kita lihat juga di dalam negeri sendiri, kita lihat saham-saham perbankan besar seperti BBRI, BMRI, BBNI juga terus meningkat, di mana ini juga didukung karena pendapatan dan earnings yang kuat di fourth quarter 2021, di mana perbankan ini memiliki porsi yang cukup besar ke IHSG, di mana ini juga memiliki impact yang cukup besar terhadap penguatan IHSG untuk hari ini. Oke, Mbak Christine, artinya kan saham bank-bank big caps begitu ya, bisa dikatakan ini banyak diburu asing juga di perdagangan hari ini. Sebetulnya bagaimana Anda melihat kontribusi emiten bank besar ini terhadap rebalancing indeks kita? Ya, dengan berlanjutnya prospek pertumbuhan earnings yang ditargetkan cukup besar di tahun 2022, kita melihat bahwa kontribusi dari emiten besar, bank-bank besar masih akan paling besar kontribusinya terhadap IHSG. Dan seperti yang telah diekspektasi juga kita lihat bahwa loan growth dari para bank tumbuh di bulan Desember, di mana secara month on month tumbuh 1,1% menjadi 5.700 triliun setelah kenaikan di bulan November sekitar 0,8%, di mana ini kita lihat adanya optimisme juga dari loan growth di tahun 2022 juga. Artinya dengan fundamental yang kuat, laporan keuangannya juga brilian begitu ya, dan juga prospek ekonomi di 2022, apakah kemudian kinerja dari emiten-emiten bank ini, katakanlah BBRI dan juga BBCA di 2022 ini akan lebih baik dari tahun 2021? Ya, kita lihat memang berpotensi untuk menjadi lebih baik tahun 2002 tahun ini. Kita lihat juga kalau di tahun 2021 kemarin dari laba bersih Bank BCA juga di atas perkiraan Mirai Aset, namun sejalan dengan perkiraan konsensus dengan pencapaian di 102,1%, di mana untuk BBRI juga pencapaiannya itu di atas perkiraan kami dan juga di atas perkiraan konsensus. Jadi kita melihat adanya earnings upgrade juga untuk BBRI di tahun 2022, dan kita lihat juga di mana BBRI fokus pada segmen mikro termasuk core dan juga konsolidasi dengan PNM dan Pegadaian, ini akan meningkatkan profitabilitasnya di tahun 2022. Dengan seiring dengan perbaikan ekonomi di tahun 2022, kita percaya bahwa earnings dari BBRI dan juga BBCA akan lebih baik bertumbuh di tahun 2022. Oke, Mbak Christine, beberapa bank-bank besar kemudian menargetkan adanya kenaikan atau proyeksi kenaikan kredit pada tahun ini. Nah, dengan kemungkinan Bank Indonesia kemudian memacu suku bunga pada tahun ini paling tidak pada semester 2 nanti, apakah kemudian ini akan signifikan menghambat penyaluran kredit-kredit dari bank besar? Saya melihat bahwa secara keseluruhan dari keempat bank di under our coverage dari Mirai Aset ya, ini berada dalam posisi yang terbaik mereka untuk menangkap potensi kenaikan permintaan pinjaman di tahun 2022. Kalau kita lihat kredit konsumer memang sensitif suku bunga. Namun kalau untuk kredit usaha seperti modal kerja dan juga investasi ini tidak terlalu sensitif, asal prospek ekonomi di tahun ini membaik, mereka juga pasti akan mengambil kredit. Jadi ya kita lihat untuk loan growth untuk segmen ini akan tetap bertumbuh. Dan yang kedua, kita lihat likuiditas yang cukup di tengah potensi kenaikan suku bunga BI, di mana likuiditas melimpah ini dan banyak di kasa yang nggak sensitif bunga. Jadi cost of fund akan juga terlihat relatively
stabil gitu. Sedangkan kredit sebagian besar floating walaupun ada jeda 1-6 bulan untuk penyesuaian. Dengan demikian kita percaya bahwa kenaikan suku bunga ini akan memiliki dampak yang cukup positif terhadap profitabilitas dari bank. Oke, artinya kalau kita lihat dari dua sisi ya, fundamental dan juga dari teknikalnya, ini di antara emiten bank-bank besar, mana saham yang paling Anda rekomendasikan untuk beli? Kita saat ini menyukai BBNI, di mana di full year 2021 untuk BBNI punya net profit growth juga outperform di antara yang lainnya, di mana ini meningkat sebesar 232,2% secara year-on-year. Ini dikarenakan juga karena BBNI adalah worst performer di tahun 2020, tahun sebelumnya. Namun kita melihat juga strong net profit dari BBNI ini juga dikarenakan karena adanya penurunan dari interest expense sebesar 38,1% secara year-on-year, di mana secara keseluruhan untuk net profit BBNI di atas estimasi dari para konsensus dan cukup signifikan, di atasnya itu sekitar 110%. Jadi kita melihat kita paling suka saat ini adalah BBNI. Kalau untuk BBTN, Mbak Kris, ini kan juga dibilang BBTN ini juga mencatatkan ini ya laporan keuangan yang juga bisa dikatakan cukup baik begitu pada tahun 2021. Nah, artinya dengan beberapa sentimen yang kemudian masih membayangi sekarang, termasuk juga dengan insentif properti begitu ya dari pemerintah, akankah ini kemudian memacu kinerja dari BBTN akan menjadi lebih baik di tahun ini dengan pendapatan mungkin yang akan naik jauh signifikan? Ya, dengan prospek dari properti yang membaik, kita juga berharap bahwa BBTN akan membukukan earnings yang bertumbuh lebih solid di tahun 2022. Oke, berarti ada proyeksi akan membaik begitu di sektor, tidak hanya di sektor perbankan, tapi juga akan menembus sektor-sektor yang lain yang menjadi pendukung. Kemudian Mbak Christine, kalau melihat pergerakan indeks kita pada hari ini ya, ini menembus level tertingginya 6.840. Ada peluang tidak kalau IHSG akan menembus level baru untuk perdagangan besok? Saya melihat bahwa masih ada potensi untuk menembus level baru, walaupun kita melihat bahwa adanya rawan profit taking dan juga ada koreksi secara teknikal. Kita melihat bahwa pergerakan naik indeks juga dibatasi besok oleh kekhawatiran mengenai inflasi dan juga langkah kebijakan moneter yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, di mana hal ini menjadi sumber ketidakpastian untuk investor, di mana saat ini juga investor menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat dengan ekspektasi inflasi masih akan naik sehingga berpotensi untuk memicu mulainya siklus kenaikan suku bunga acuan yang cukup agresif oleh The Federal Reserve di bulan Maret 2022. Dari pasar komoditas kita juga melihat bahwa harga minyak mentah yang turun menjelang pembicaraan secara tidak langsung antara Amerika Serikat dengan Iran, ini juga kita lihat akan memberikan sentimen negatif terhadap komoditas. Dan secara overall untuk besok kita melihat bahwa IHSG akan berkonsolidasi. Oke, akan ada rawan profit taking, artinya rekomendasi saham dari Anda untuk trading dan juga investasi besok apa saja, Mbak? Kalau saya sarankan saat ini buy on weakness ya untuk saham-saham seperti Aldo. Untuk Aldo saat ini supportnya saya lihat di 1.200. Lalu kita lihat juga trading buy untuk MNCN dengan supportnya saat ini di 830. Lalu saya juga melihat adanya potensi kenaikan untuk Mitra di Perkasa atau MAPI dengan supportnya saat ini di 770. Baik, Aldo, MNCN, dan juga MAPI. Terima kasih Mbak Christine Natasha, analis Mirae Aset Sekuritas, sudah bergabung bersama kami di Closing Market.